على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم. عند من خليل نواسب كم عدده؟ أشارة نواسب أشارة. طيب وهذه الأشارة ينقسم إلى قسمين ذكرهما. قسم ينسب بنفسه، أيوة نعم. وقسم ينسب بأن مضمرة جوازا ووجوبا. كي إذا لم تتوفر فيه الشروط، أيوة نعم. Jadi nawasib ada dua secara umum. Antum harus hafal semuanya. Nawasib secara umum terbagi dua. Ada yang menasab dengan sendirinya, ada yang menasab dengan perantaraan mudmarah. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Kalau yang jawazan hanya pada lam ta'lil. Sisanya wujuban, yaitu pertama kai, ketika tidak terpenuhi syarat untuk menasab dengan sendirinya, maka dia menasab dengan an mudmaratan wujuban. Kedua lam juhud, ketiga hatta, keempat fasababiyah, lima wawu ma'iyah, dan enam au bermana ila atau illa. Nah, kemudian jawazim andak arham, jawazim kamadaduh. ثمانية عشر. طيب لكن أخرجنا ثلاثة فتكون 15. فهمت؟ طيب جوازم تنقسم إلى قسمين أذكرهما. لا تنقسم إلى قسمين إلى إيش؟ إلى jawazin terbagi dua. Menjazam, ada yang menjazam, tafham wa taqul. Antum paham apa yang antum ucapkan? Itu belum sadar, belum? Si kumpulkan nyawa tuh. Jawazim yang menjazam, ada jawazim yang menjazam, dua jawazim terbagi dua. Itu yang 15 atau 18 itu. Ada yang menjazam berapa fi'il?
Wa du'a. La 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 fin nahi wa du'a. Munasab dua fi'il. Pasti apa dia? Pasti syartiyah. Man aina terus idza itu mah sudah. Dah hafal matanya belum? Jawazim. Coba. Ma apa lagi? Anna apa lagi? Mata wa ai kaifama. Jadi itu 18. Hafal matannya. Jawazim. Taib. Kemudian andak Yahya jawazim yang menjazim dua fi'il mudhari terbagi dua, ada yang fi'il, ada yang ada yang huruf, ada yang isim. Coba sebut mana yang huruf dan mana yang isim. In wa idma. Kalau isim sisanya isim. Iya. Kalau idza isim atau harf? Idza dia menjazam di syair. Dia isim atau harf? Isim idza, isim dzaraf. Idza itu dzaraf sama dengan id. Hanya dia kalau idza mustaqbal dzaraf lil mustaqbal, kalau id seperti wa idh qala Musa wa idh qala Isa. Idh itu dzaraf juga tapi lil lima madha untuk yang telah berlalu. Makanya dia biasanya untuk mengisahkan wa idh qala, tatkala Isa berkata wa idh qala Isa wa idh qala Musa, karena memang idh itu untuk mengisahkan. Nah, paham zam. Nah, idza apa dia isim atau harf? Idza ini tadi barusan. Idza dia isim atau harf? Isim dzaraf atau dzaraf? Dzaraf itu keterangan waktu, keterangan tempat, dzaraf. Kalau idza dia dzaraf zaman, keterangan waktu. Cuman idza dia waktu akan datang, sementara idz dia telah lampau. Jadi idza apa? Dia isim atau dzarf? Isim atau harf? Isim dzarf. Nah, isim zaman, dia isim zaman. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu marfu'atil asma. Bab pembahasan tentang isim-isim yang marfu'. Sekarang untuk sudah hafal semua ya tanda-tanda i'rab, harus hafal tanda-tanda i'rab sama
sama isim-isim kata-kata yang mu'rab dan yang mabni. Sudah hafal Yahya? Abdul Musawwir? Sudah kata-kata yang mu'rab, apa saja yang mu'rab, yang mabni? Azam sudah juga? Belum? Dihafal kata-kata yang mu'rab apa saja. Sudah tulis kan? Sudah tulis? Yang itu hari? Yang bukan yang kemarin. Sudah lama itu. Di buku catatannya sudah ada. Bukan sebelumnya lagi, lama. Ini antum bantu dia. Arham Daniel. Kalau muraja bantu suruh hafal. Bukan di matan, tidak ada di matan, tidak ada di matan. Sudah. Tanda-tanda i'rab dengan itu wajib dihafal, itu dua itu. Jadi kata-kata yang mu'rab sama tanda-tanda i'rab, karena nanti semua ini kita belajar yang mu'rab. Ini sekarang kita mulai belajar nama-nama isim yang marfu. Kan i'rab itu ada i'rabnya fil mudhari ada 3, rafa, nasab dan jazm. Sudah kemarin selesai, barusan kemarin fil mudhari. Apa hukumnya fil mudhari? Asalnya rafa. Kalau masuk nasab. Kalau masuk penjazm maka dia jazm. Jadi tinggal hafal nawasib dan jawazim. Bisa Azam? Nanti harus hafal. Apalagi antum baru, jadi harus kejar hafalan. Nanti bantu yang lain. Kalau muraja itu yang poin-poin yang mau dihafal itu kata-kata yang mu'rab, kata-kata yang mabni, kemudian apa tadi, tanda-tanda i'rab itu paling penting. Dan ketiga nawasib, jawazim itu dihafal. Nawasib, jawazim. Jelas ya? Tiga poin itu. Yang lain bantu, suruh atau muraja bersama. Suruh hafal, kemudian store, saling menyetorkan satu sama lain. Jelas ya, Azam ya? Nah, sekarang kita mulai membahas tentang i'rabnya isim. I'rabnya isim ada berapa? 3, rafa, nasab dan khafat atau jar. Sekarang ini kita akan mulai belajar nama-nama isim yang rafa. Nama-nama isim yang rafa. Babu marfu'atil asma. Bab pembahasan isim-isim yang rafa. Jadi akan disebutkan isim-isim yang rafa itu apa saja namanya. Nanti ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, disebutkan namanya, kemudian definisinya dan syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya. Itu nanti yang dipelajari. Jadi masing-masing disebutkan nama, definisinya, kemudian syarat-syarat dan ketentuannya. Kapan bisa dibaca sebagai fa'il, kapan dibaca sebagai naibul fa'il, kapan dibaca sebagai khabar, dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari. Qala rahimahullahu ta'ala babu marfu'atil asma.
Bab pembahasan tentang isim-isim yang marfu'. Al-marfu'atu sab'ah. Kata beliau, isim-isim yang marfu' itu ada 7. Ada 7 ini yang sering muncul. Sebenarnya marfu'at itu ada 10. Marfu'at ada 10. Jadi ucapan beliau sab'ah, 7 itu bukan pembatasan. Paham? Ucapan beliau di matan marfu'at ada berapa? 7. Itu bukan pembatasan. Ada lagi yang lain. Jumlah sebenarnya dia 10. Jumlah marfu'at yang sebenarnya ada 10. Cuma beliau karena buku ini buku muqaddimah, buku pendahuluan untuk pemula, maka beliau sebutkan saja yang paling sering muncul, yang masyhur. Nah, kata beliau, wahia al-fa'il. Isim-isim yang marfu itu namanya pertama fa'il. Ada yang namanya fa'il. Ada yang namanya fa'il. Apa itu fa'il? Ya, fa'il itu kalau bahasa Indonesia pelaku perbuatan. Nah, pelaku perbuatan yang melakukan pekerjaan atau perbuatan. Dan fa'il itu, perhatikan, fa'il dia terletak setelah kata kerja, fi'il. Itu ketentuannya. Atau sebelum itu kita kita atur ya supaya lebih teratur. Apa itu fa'il? Definisinya. Definisi fa'il secara bahasa dan secara istilah. Nah, definisi fa'il secara bahasa dan secara istilah. Nah, sebentar akan ada pembahasan khusus fa'il. Sekarang kita sebut dulu nama-namanya. Fa'il yang isim-isim yang marfu, nanti lanjut ya catatannya. Fa'il yang pertama, isim-isim yang marfu itu adalah fa'il. Ada yang namanya fa'il, ada yang namanya wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebut, lam yusamma tidak dinamakan, maksudnya tidak disebut pelakunya. Bisa terjemah maf'ul objek maf'ul atau objek yang tidak disebut pelakunya. Tahu ya? Jadi begini, lihat di depan. Dalam bahasa Indonesia itu kata kerja itu ada namanya kata kerja pelaku objek. Objek itu yang dikenai perbuatan. Kalau pelaku disebut subjek. Ya, subjeknya. Subjek pelaku yang melakukan, orangnya atau ya semisalnya. Kalau kata kerja namanya predikatnya. Jadi subjek, predikat, objek. Ini dalam bahasa Indonesia. Pelaku, kata kerja, objeknya. Iya. Kalau misalnya apa? Ini misalnya saya pukul meja, berarti pelakunya saya. Ya kan? Kata kerjanya apa? Memukul. Objeknya meja yang dikenai perbuatan. Paham ya? Kalau saya lihat mukayyifah AC. Mukayyifah berarti saya pelakunya. Saya pelakunya. Kata kerjanya melihat, nadhara. Objeknya mukayyifah AC. Paham ya? Itu dalam bahasa Indonesia seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang yang pertama isim yang marfu adalah fa'il. Yang kedua adalah objek yang tidak disebut pelakunya.
objek yang tidak disebut pelakunya, atau nama lainnya naibul fa'il. Paham? Perhatikan, lihat-lihat dulu. Misalnya nadhara Ahmadu ilal mukayyif, atau daraba Ahmadu at-tawilata. Ahmad memukul meja tawilah. Ini ada apa? Pelakunya, disebut pelakunya, disebut juga objeknya. Tapi kalau saya hilangkan pelakunya, maka kalimatnya duribat at-tawilatu, meja dipukul. Itu namanya objek, tidak disebut pelaku. Paham? Ada objeknya, meja, dia dikenai perbuatan, tapi pelaku perbuatan tidak disebut. Duribat at-tawilatu, meja dipukul. Siapa yang memukul? Tidak disebut dalam kalimat pelakunya. Paham ini? Itulah yang dimaksud dengan maf'ul, yang tidak disebut pelakunya. Objek yang tidak disebut pelakunya. Seperti meja tadi objek, tidak disebut pelaku yang memukulnya. Ini nama lainnya apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Pengganti fa'il. Dikatakan naibul fa'il karena dia apa? Menduduki kedudukan fa'il. Misalnya daraba Zaidun kalban, misalnya Zaid memukul anjing. Ketika antum hapus pelakunya, antum hilangkan dalam kalimat, tidak mau menyebutkan pelakunya, antum bilang duriba kalbun. Kenapa dibaca kalbun? Kenapa dibaca kalbun? Karena sekarang dia mundur ke sini, menempati kedudukan fa'il. Paham? Karena kalau ini dihapus, nanti kalban menempati tempatnya apa? Fa'il. Sehingga yang tadinya dia mansub menjadi rafa. Kenapa rafa? Karena mengambil hukum fa'il. Sehingga dinamakanlah naibul fa'il, pengganti fa'il. Tadinya dia di sini tempatnya, sekarang menggantikan tempatnya fa'il. Paham? Naibul fa'il. Yang ketiga, wal mubtada. Mubtada itu yang diberitakan. Mubtada itu apa? Yang diberitakan. Wa khobaruhu, dan khobarnya. Khobar itu apa? Namanya khobar. Apa khobar? Beritanya. Jadi berita dan yang diberitakan. Yang diberitakan namanya apa? Mubtada. Yang khobar adalah beritanya. Ya, misalnya saya katakan Zaidun maridun. Perhatikan, Zaidun maridun. Zaid sakit. Ini apa namanya? Kalimat apa? Berita kan? Zaid sakit. Mana berita? Mana beritanya? Sakit. Beritanya sakit. Siapa yang diberitakan bahwa dia sakit? Zaid. Berarti Zaid mubtada, karena dia beritakan. Paham ya? Misalnya al-kalbu marmiyun, misalnya anjing itu dilempar. Mana berita? Mana berita? Marmiyun, beritanya dilempar.
siapa yang diberitakan bahwa dia dilempar? Anjing. Jadi yang diberitakan itu bisa manusia, bisa anjing, bisa benda mati. Ya kan? Al-kitabu mablul misalnya. Kitab itu apa? Basah. Apa beritanya? Basah. Yang diberitakan apa? Kitab. Paham ini? Jadi mubtada khabar itu adalah berita dan yang diberitakan. Berita yang namanya khabar, bahasa Indonesia itu khabar, kabar, berita. Sementara yang diberitakan adalah apa? Apa yang diberitakan? Yang diberitakan apa namanya? Mubtada. Jelas? Wasmu kana wa akhwatiha. Sudah berapa tadi? 4 ya. Wasmu kana wa akhwatiha. Yang kelima, di antara isim marfu adalah isim kana dan apa? Abraham. Isim kana dan saudarinya. Isim kana atau isimnya saudari-saudarinya. Nah, kana ini perhatikan, kana dia siapa Azam, kana itu dia fiil dan saudarinya ada teman-temannya. Saudarinya maksudnya teman-temannya. Yang mana dia punya kekhususan, punya tugas menasab mubtada. Tadi mubtada hukumnya apa? Apa dia rafa atau nasab atau jar? Termasuk isim yang rafa. Ya kan? Tadi khabar juga rafa. Ya. Kana ini dia merubah hukum mubtada dan khabar. Jadi khabar dia jadikan isimnya. Mubtada dia jadikan isimnya. Tadinya mubtada namanya, dia rubah menjadi isim kana. Diambil, dia dia adopsi kalau bahasanya. Tadinya namanya mubtada, dia ganti namanya menjadi isim kana. Iya. Khobar, tadinya khobar mubtada, iya. Ketika masuk kana menjadi khobarnya kana. Jelas ini? Mubtada dia ganti namanya menjadi isim kana. Khobar mubtada dia ganti menjadi khobar kana. Dan i'rabnya juga berubah. Tadinya sama-sama rafa, mubtada rafa, khobar rafa. Ketika masuk kana, mubtada dia rafa tapi berubah nama. Sementara khobar menjadi nasab. Paham? Nanti ada bab khusus. Sekarang antum pahami saja dulu. Ada nanti pembahasan khusus. Antum pahami, ini pengenalan nama-nama dulu. Jadi apa tadi? Karena dia merubah hukum mubtada dan khobar, dan dia rubah namanya dan hukumnya. Namanya dia rubah menjadi isim Isim kana dan khobar kana. Hukumnya juga dia rubah. Kalau mubtada dia tetap rafa, tapi diperbaharui rafanya. Kalau khobar menjadi nasab. Sudah? Sekarang yang ke berapa? Ke-6. Wa khobaru inna wa akhwatiha. Lihat lagi azam, khobar inna dan saudara-saudarinya. Khobar inna dan saudara-saudarinya. Inna ini kebalikannya kana. Inna dia huruf. Kalau kana dia fi'il ya. Inna dan teman-temannya huruf. Dan amalannya, tugasnya kebalikannya kana. Kalau kana apa tadi? Merofa, dia rofa mubtada, dia nasab khobar. Kalau ini balik. Berarti dia menasab mubtada. Dia rubah dulu namanya. Dia rubah apa namanya menjadi isim inna dan khobar inna. Paham? Dia rubah namanya dan dia rubah hukumnya.
Nasab mubtada dan rafa khabar. Bisa? Tapi yang kita bahas yang rafanya. Berarti apanya? Khabarnya. Kan dia nasab mubtada. Dia nasab mubtada, dia rafa khabar. Kita sekarang bahas yang mana? Yang nasab atau yang rafa? Yang rafa. Berarti yang khabarnya yang kita bahas. Sama kana tadi. Kana tadi yang rafa apanya? Mubtadanya, isim kana kan? Khabarnya nasab. Yang mana yang kita bahas di sini? Yang isim kana. Sudah berapa itu? 6. Ketujuh. Wa tabi'u lil marfu'i. Tabi'. Apa tabi'? Pengikut. Paham Azam? Tabi' apa artinya? Mengikut. Mengikut yang marfu. Jadi kalau ada isim dibaca marfu, dia ikut. Ada isim lain ikut kepadanya. Ini isim lain ini yang kita bahas. Misalnya Ja'a Zaidun wa Amrun. Contoh pendekatan dulu ya. Nanti ada pembahasan khususnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini kenapa dibaca rafa? Karena ikut ke isim sebelumnya itu Zaid. Ini namanya apa ini? Pengikut. Pengikut ini nanti akan dibahas. Ada 4 bentuk kalau di isim. Kalau di fi'il 3 bentuk. Paham ini? Iya. Kata beliau, wa huwa arba'atu asya. Dan pengikut itu ada 4. Pengikut ada berapa? 4. Na'at. Na'at ada yang namanya na'at. Na'at itu yang ini. Ja'a Zaidun, lihat di papan Azam. Ja'a Zaidun, misalnya at-tawil. Telah datang Zaid yang tinggi orangnya. Na'at itu sifat. Na'at nama lainnya apa? Sifat. Telah datang Zaid yang orangnya tinggi badannya. Afan. Jadi ini namanya na'at, sifat untuk si Zaid sifatnya tinggi badan. Ini na'at. Kedua apa dia bilang? Atof. Ini atof. Ini tadi ja Zaidun wa Amrun. Karena ini huruf atof namanya. Wow. Ini atof, ini huruf atof, ini ma'atuf alaih. Kalau ini na'at, ini man'ud. Ini na'at, ini man'ud. Atau ini sifat, ini mausuf. Sifat disifati. Na'at atof ma'atuf alaih. Atof ma'atuf alaih. Kemudian apa lagi? Apa taukid? Taukid ini. Lihat taukid. Siapa? Azam. Ja'a al-qaum. Ja'a al-qaum kulluhum. Telah datang kaum itu kulluhum, seluruhnya. Kata seluruhnya ini apa? Dia taukid, menguatkan bahwa yang datang betul-betul satu kaum. Kan telah datang satu kaum kadang dipahami seluruhnya, kadang dipahami sebagian besarnya saja. Ketika ada penguat bahwa yang datang seluruhnya, berarti menghilangkan kemungkinan tadi. Kan ada kemungkinan datang semua, ada kemungkinan datang sebagian besar. Ya. Ketika ada penguat, maka memastikan bahwa yang datang itu semuanya. Paham? Makanya dikatakan penguat yang memastikan, menegaskan. Badal yang keempat ada namanya badal. Badal itu seperti ini. Ja'a Umar Abu Hafs. Ini namanya badal. Telah datang Umar yaitu Abu Hafs. Abu Hafs ini Abu badal ke Umar. Kenapa badal itu pengganti? Bahasa Indonesianya pengganti. Kenapa dinamakan pengganti?
Karena bisa dihapus ini Umar dan dikatakan Ja'a Abu Hafs. Karena ini kan orangnya sama. Umar yaitu bapaknya Hafs. Umar yaitu bapaknya Hafs. Iya. Kan orang yang sama ini. Iya. Umar itu nama lainnya Abu Hafs. Iya. Abu Hafs itu adalah Umar. Jadi ini dihapus, bisa dihapus dan digantikan oleh ini, makanya dinamakan badal, pengganti. Nah, itulah tawabi. Pada isim itu ada 4. Kalau pada fiil mudhari', pada fiil ya, pada fiil secara umum tawabi itu cuma 3. Tidak ada na'at, tidak ada yang nomor 1. Hanya 2, 3, 4. Hanya apa? 2, 3, 4 saja. Ini pada fiil. Pada fiil. Tidak ada yang na'at. Dia hanya ataf, taukid dan badal. Ataf, taukid dan badal. Taib. Sudah ya? Terus. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji rahimahullahu taala. Babul fa'il. Nah, sekarang rincian dari sebelumnya. Jadi sudah beliau sebutkan secara umum bahwa isim-isim yang marfu ada berapa? Ada berapa isim marfu? Dari mana? Ambil 6. 7. Nah, isim-isim yang marfu ada 7. Kata penulis, walaupun asalnya 10 tapi beliau ringkas untuk pemula sehingga beliau sebutkan 7 saja. Ya. Yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna dan tawabi'. Nah, kemudian beliau rinci babul fa'il, bab pembahasan tentang fa'il. Kata beliau al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang marfu' yang disebutkan fi'ilnya sebelum dia. Yang disebutkan apa? Fi'ilnya sebelum dia. Jadi harus fi'ilnya duluan disebutkan sebelum fa'il, fi'ilnya terlebih dahulu. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh penulis di matan adalah definisi secara istilah. Paham? Definisi apa? Secara istilah. Kalau secara bahasa, al-fa'il itu adalah man aujadal fi'la. Man aujada al-fi'la. Orang yang mengadakan perbuatan itu. Ya, ditulis secara bahasa al-fa'il adalah man aujada al-fi'la. Secara istilah sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di matan, dia adalah isim marfu. Jadi namanya fa'il, yang namanya fa'il harus isim. Perhatikan di dalam ini, hafal definisi penting. Dalam definisi itu terutama secara istilah ya. Hafal definisi itu harus, karena dalam definisi ada ketentuan dan syarat. Isim itu kata beliau fa'il itu adalah harus isim. Tidak boleh fi'il, tidak boleh harf. Namanya fa'il syaratnya harus isim. Al-marfu'
harus rafa. Berarti kalau cari fa'il apa? Jangan cari yang kasra, yang jer, jangan cari yang nasab, yang fathah ujungnya. Cari yang rafa, yang biasanya dhamma. Ya, atau pengganti dhamma seperti apa? Telah berlalu waw, alif dan nun, sebutan nun. Ya, di tanda-tanda i'rab nanti hafal. Taib. Jadi pertama harus isim, ndak boleh fi'il, ndak boleh harf, rafa, ndak boleh nasab, ndak boleh jer. Paham ini, ha? Jelas Yahya, ha? Fa'il ndak boleh apa? Ndak boleh nasab, ndak boleh jer, harus apa tadi? Rafa. Nah. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Syarat ketiga, fi'ilnya itu disebutkan sebelumnya, sebelum fa'il. Maksudnya bahasa lainnya, fi'ilnya itu harus mendahului fa'il. Fi'il harus mendahului fa'il. Atau bisa juga dikatakan fa'il harus diakhirkan dari fi'il. Terserah mau pakai bahasa yang mana. Fa'il itu harus diakhirkan dari fi'il. Fi'il dulu baru fa'il. Tidak boleh fa'il dulu baru fi'il. Ini syarat yang paling menentukan ini. Ini syarat paling menentukan. Kadang ada di depan fi'il seakan-akan dia fa'il. Tapi tidak bisa dikatakan fa'il. Misalnya lihat di papan, Zaidun koma. Zaid berdiri. Telah berdiri. Perhatikan, mana koma ini kata kerja fi'il, mana pelakunya, mana fa'ilnya? Tidak bisa dikatakan Zaid. Kenapa? Karena Zaid di depannya. Dia harus setelahnya, tidak boleh sebelumnya. Kalau begitu kita katakan apa? Kalau tidak ada di depan, paling tidak dia mustatir. Intinya tidak boleh apa? Tidak boleh mendahului fi'il. Kita katakan mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Tetap kembalinya ke Zaid. Tapi kan tidak bisa kita katakan fa'ilnya langsung Zaid. Harus mustatir dulu. Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Jelas ya? Ini ketentuan fa'il. Ada 3 disebutkan oleh penulis di definisi. Harus isim, harus rafa, dan harus disebutkan fi'ilnya terlebih dahulu. Nah, fi'il dulu baru fa'il. Contoh yang terpenuhi syarat misalnya apa? Koma Zaidun, koma Zaid. Berarti Zaid ini apa? Fa'il. Terpenuhi syarat. Dia apa? Isim, dia rafa, ya kan? Lihat. Dia isim, dia rafa, dia disebutkan setelah fi'il. Dia tidak mendahului fi'il. Nah, terpenuhi semua syaratnya, ketentuannya. Jelasin. Makanya saya bilang hafal definisi, terutama secara istilah, karena itu terdapat di dalamnya ada ketentuan dan syarat. Sehingga ketika antum baca kitab Gundul, ini kira-kira fa'il atau bukan? Antum lihat ketentuannya terpenuhi atau tidak. Ini isim. Ini rafa. Disebutkan setelah fi'il. Ditambah lagi, ini cocok jadi pelaku. Kan dilihat juga artinya, maknanya. Ada yang tidak cocok jadi pelaku. Kan fa'il apa dia? Fa'il apa? Pelakunya, pelaku perbuatan. Cocok atau tidak jadi pelaku? Kalau misalnya
Qama Zaid, daraba Zaid misalnya. Itu begini ya. Bagaimana antum baca? Bagaimana antum baca? Daraba. Bagaimana antum baca? Al-kalbu. Zaidan, gini. Cocok jadi pelaku ini kalb. Jadi anjing memukul Zaid. Itu yang saya bilang tadi. Lihat, cocok tidak jadi pelaku. Anda cocok, berarti ini yang dirofa. Ini nanti objek. Daraba al-kalba Zaidun. Ya, artinya Zaid memukul anjing. Jadi jangan sampai dibolak-balik begini. Lihat mana yang cocok jadi pelaku. Lihat yang mana yang cocok jadi pelaku. Itu bisa dimasukkan di di ciri-ciri menentukan fa'il. Oh, dia isim, dia rofa, dia disebutkan setelah fi'il. Lihat, dia cocok jadi pelaku. Lihat maknanya. Jelas ya? Ini harus antum ingat. Ini empat mendeteksi, cara mendeteksi apa? Fa'il. Kemudian aqsamul fa'il. Sekarang pembahasan tentang jenis-jenis fa'il, pembagiannya. Pembagian fa'il. Wa huwa ala qismain. Dan dia ala qismain. Terbagi menjadi dua macam. Zahirun wa mudmarun. Zahirun wa mudmarun. Dan dia siapa dia? Fa'il. Terbagi menjadi dua macam. Bentuk yang pertama zahir. Dan yang kedua adalah fa'il yang berbentuk mudmar, dhamir. Apa mudmar? Dhamir. Kalau zahir apa zahir? Sudah pernah saya sebutkan, zahir itu selain dhamir. Mudmar, dhamir. Antum sudah hafal dhamir. Dhamir rafa, tasil, dhamir rafa, munfasil, dhamir nasab, dhamir jar, dhamir apa lagi? Dhamir rafa muttasil, dhamir nasab, rafa munfasil, dan dhamir nasab, dhamir rafa muttasil, dhamir nasab muttasil, dhamir jar muttasil. Kalau muttasil ada 3. Kalau munfasil ada 2, rafa dan nasab saja. Dhamir rafa munfasil dan dhamir nasab munfasil. Yaitu yang huwa huma hum, antum itu rafa munfasil. Kalau nasab munfasil ya iyana. Sudah pernah hafal? Iyyaka iyyakum iyyakum itu nasab munfasil. Ada dhamir rafa muttasil seperti apa? Darabtuma, tuma. Itu rafa muttasil. Ada dhamir apa lagi? Nasab muttasil. Darabaka. Lihat, darabaka, darabakuma, kumakum. Itu rafa apa namanya? Nasab muttasil. Ada dhamir jar. Dhamir jar itu bersama dengan huruf jar misalnya, atau dengan isim. Misalnya fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna. Dia bersama dengan huruf jar, makanya dinamakan dhamir jar, karena dia majrur. Paham? Sekarang kata beliau fa'il itu terbagi 2, ada yang zahir, ada yang dhamir. Dhamir antum sudah pahami. Zahir yang mana? Selain dhamir. Zahir selain dhamir. Kalau definisinya, ada definisinya mereka sebutkan.
Kalau zahir itu ma yadullu ala ma'nahu bila qarinah. Apa yang menunjukkan atas maknanya tanpa indikasi. Tanpa indikasi. Jadi dia sudah jelas maknanya tanpa indikasi. Pembicara tanpa indikasi yang diajak bicara. Sementara dhamir dia madalla ala ma'nahu bi qarinati takallum au ghaibah au mukhatab au ghaib. Itu kalau mau antum hafal definisi. Apa zahir? Madalla ala ma'nahu bila qarina. Kalau dhamir madalla ala ma'nahu bi qarinati takallum au khitab au ghaibah. Itu dhamir. Tapi ini definisi kadang tidak dipahami oleh pemula. Lebih mudah yang tadi. Lebih mudah yang tadi cara membedakannya. Sisa antum jelaskan dhamir adalah ini. Sementara zahir selain dhamir. Kan gampang. Antum bilang dhamir itu huwa huma hum antum dan seterusnya. Sementara zahir selain dhamir. Selama dia bukan dhamir maka dia zahir. Itu lebih mudah kadang dipahami oleh pemula. Kalau antum jelaskan definisi seperti yang ini, definisinya tidak terlalu jelas. Ya. Dia katakan isim zahir itu adalah isim yang menunjukkan maknanya tanpa ada indikasi. Jelas atau tidak? Kadang tidak bisa dipahami sama pemula yang baru belajar. Ya, apalagi yang tidak punya dasar sama sekali bahasa Arab. Sulit dia pahami. Tapi kalau antum bilang, oh ini dhamir, dia terbatas lafaz-lafaznya ini saja. Selain ini nanti antum temukan dalam bahasa Arab selain ini berarti dia zahir. Berarti Zaid zahir, qalamun zahir, kitabun zahir dan seterusnya. Baik. Jadi fa'il itu ada yang isim zahir, ada yang dhamir. Fa zahiru nahu qaulika. Contoh isim zahir. Contoh fa'il berupa isim zahir. Kata beliau qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Mana fa'il? Mana fa'il? Semuanya. Mana fa'il? Zaidun wa yaqumu Zaidun. Mana fa'il? Zaidun. Yaqumu fil mudhari. Wa qama Az-Zaidani. Az-Zaidani. Ini contoh untuk mutsanna. Ya kan? Contoh untuk mutsanna. Dan dia fa'il semua ini. Fa'il semua. Wa yaqumu Az-Zaidani. Ini contoh untuk mudhari, pakai fi'il mudhari. Wa qama az-zaiduna. Ini contoh untuk fa'il berupa jama', isim zahir juga. Semua isim zahir. Yang penting bukan dhamir berarti isim zahir. Wa yaqumu az-zaiduna. Perhatikan beliau selalu contohkan madhi mudhari. Ya. Beliau contohkan dua. Madhi mudhari. Qama Zaidun, yaqumu Zaidun. Qama az-zaidani, yaqumu az-zaidani. Qama az-zaiduna, yaqumu az-zaiduna. Wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu. Ya, ini contoh untuk jamak taksir. Wa qamat Hindun wa taqumu Hindun. Ini contoh untuk perempuan. Bisa ini, Artinya sudah jelas kan? Artinya. Qama apa artinya? Qama yaqumu apa? Berdiri. Ya. Wa taqumu Hindun wa qamatil hindani. Wa taqumul hindani wa qamatil hindatu. Wa taqumul hindatu. Ini contoh perempuan sama. Wa qamatil hunudu. Ini entah apa ini? Jama' apa ini? Jama' taksir. Kalau hindatu tadi jama' mana salim. Wa qama akhuka. Contoh entah apa ini? Asmaul khamsa. Wa yaqumu akhuka. Wa qama ghulami wa yaqumu ghulami. Ini contoh untuk ya, yang apa? Mudhaf kepada ya mutakallim. Mudhaf kepada ya mutakallim. Nah, wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang semisal dengan itu. Mau mencontohkan ismul ladzi la yansharif, belum ada. Tinggal antum bawakan saja. Apalagi si mangkus, si maksur, belum ada. Antum bawakan saja. Makanya beliau bilang wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Maksudnya bawakan juga yang lain. Kan isim-isim yang apa? Murab.
isim mufrad, mutsanna, jama' mudzakkar, jama' muannas, jama' taksir, asmaul khamsah, ismul ladzi la yansarif, maksur, mangkus, ya kan, ditambah lagi ini mudhaf kepada yang mutakallim. Ya walaupun mudhaf kepada yang mutakallim itu kembali kepada semua isim itu dia bisa didhafakan kepada yang mutakallim. Isim mufrad bisa, mutsanna bisa, jama' mudzakkar bisa, jama' muannas bisa, jama' taksir bisa, ya kan? Semuanya bisa. Taib. Itu semua tadi contoh untuk apa? Fa'il berupa apa? Fokus. Fa'il berupa isim zahir. Kedua, wal mudmar. Fa'il berupa dhamir. Wal mudmaru 12. Dan dhamir ada berapa? 12. Maksudnya dhamir yang menjadi fa'il itu 12. Dhamir yang bisa jadi fa'il itu 12. Paham ini ya? Dhamir yang bisa jadi fa'il 12. Yaitu dhamir rafa muttasil. Yang dimaksud di sini dhamir apa? Rafa muttasil. Antum kasih catatan. Yang dimaksud di sini dhamir rafa muttasil. Nah, dikasih catatan di bukunya atau di matanya. Dhamir yang bisa jadi fa'il yang 12 itu adalah dhamir rafa muttasil. Dinamakan dhamir rafa karena dia rafa sebagai fa'il. Paham? Dinamakan sebagai muttasil. Apa muttasil? Bersambung. Kenapa dinamakan bersambung? Karena bersambung langsung dengan fi'il. Darabtu. Bersambung atau tidak? Jelas? Paham semua ya? Lihat darabtu, darabana, darabta, darabti, darabatuma, darabatum, darabatunna, daraba, darabat, daraba, darabu, darabana. Ada berapa? 12. Darabtu, saya memukul. Ya, dia fa'il, pelaku dia. Darabana, kami memukul. Darabta, engkau memukul. Darabti, wanita, ya, engkau wanita memukul. Darabtuma, tuma ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalian berdua memukul, ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Wa darabtum, ini jama' laki-laki, kalian para lelaki memukul. Wa darabtunna, kalian para perempuan memukul. Wa daraba, dia memukul. Mana fa'il? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya mustatir. Kemudian darabat, takdirnya apa? Darabahu, huwa. Ya, fa'ilnya tersembunyi dia, huwa. Darabat, fa'ilnya hiya. Daraba, mana fa'il? Mana fa'il? Ini sering tertipu ini. Mana fa'il daraba? Alif isna. Alif isna ini tuh fa'il. Dengar. Antum ingat ini selamanya. Alif isnain, waw jamaah, ya mukhatabah, nun niswa. Ini semua dhamir dan semuanya fa'il atau naibul fa'il. Paham? Ingat terus itu. Hafal. Alif isnain, waw jamaah, ya mukhatabah, nun niswa adalah dhamir yang bisa di-i'rab fa'il atau naibul fa'il. Di sini kita bahas fa'il sebentar, naibul fa'il nanti pembahasan kedua. Jelas? Tayyib. Darabu, mana fa'il darabu? Yahya, darabu mana fa'il? Wow, darabna mana fa'il? Nun niswa, situ. Ingat ya. Kalau ya mukhatabah di mana didapat? Tidak ada di fi'il madhi, tidak ada. Di mana dia didapat? Di fi'il mudhari sama fi'il amr.
Tapi jarang orang sadari. Antum makanya saya suruh hafal, ingat terus. Alif itsnain, waw jama', ya mukhatabah, nun niswa. 4 ini jarang disadari. Padahal dia dhamir dan dia fa'il atau naibul fa'il. Orang yang mereka ingat itu apa? Tumatum itu fa'il. Tapi kalau ditanya alif itsnain itu apa? Kadang dia tidak sadar itu fa'il. Padahal kalau ada alif itsnain, ada waw jama', ada ya mukhatabah, ada nun niswa, jangan cari fa'il di tempat lain. Sudah itu dia fa'ilnya. Kadang terlalu jauh dia cari di depannya fi'il. Ternyata melengket dengan fi'ilnya itu fa'ilnya. Alif itsnain fa'ilnya. Paham ini? Kalau ada waw jama', enggak usah lagi cari di tempat lain. Ini sudah pasti waw jama' fa'ilnya. Kalau ada nun niswa, sudah pasti nun niswa fa'ilnya. Kalau ada ya mukhatabah, sudah pasti ya mukhatabah. Nah, ya, kita simpulkan dulu. Jadi fa'il ketentuannya apa? Harus isim, harus rafa, harus disebutkan setelah fi'il. Antum kasih catatan tadi, kurang lengkap tadi. Disebutkan setelah fi'il ma'lum. Disebutkan setelah fi'il apa? Ma'lum. Apa ma'lum? Fi'il ma'lum? Fi'il yang dia sifatnya aktif. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya aktif. Aktif itu dia yang melakukan. Doroba ini namanya apa? Lihat azab. Ini namanya ma'lum. Fi'il yang ma'lum. Ma'lum itu disebutkan pelakunya. Ma'lum. Dan dia bentuknya begini. Kalau majhul nanti begini dia, duriba, berubah bentuknya. Ini pasif dia, ya. Duriba, dipukul. Kalau memukul kan aktif, dia melakukan. Kalau duriba dia yang dipukul. Nah, jadi ini majhul namanya, majhul ma'lum. Sudah paham? Jadi fa'il itu dia disebutkan setelah fi'il ma'lum. Ketentuan keberapa tadi? Ketiga. Ketentuan keempat, apa tadi keempat? Untuk mendeteksi fa'il, cocok sebagai pelaku. Secara mana cocok jadi pelaku. Kelima, tulis semua. Ini nanti pas praktek ini yang dibutuhkan. Yang lain ini tidak terlalu penting. Ini yang paling dibutuhkan ketika praktek. Bagaimana cara mendeteksi ini fa'il atau bukan ini? Ini fa'il atau mubtada ini? Yang kelima, fa'il itu walaupun dia musanna dan jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Fa'il walaupun fiilnya walaupun dia musanna dan jama', fiilnya tetap mufrad. Jelas ini? Jadi misalnya yang tadi yang dicontoh, apa dia bilang? Koma az-zaidani. Iya. Di matan. Koma zaidani, mana fa'il? Sudah lihat Azam? Mana koma zaidani? Sudah lihat? Zaidani apa itu? Isim apa namanya? Mufrad, musanna, jama'. Zaidani. Ujungnya alif dan nun. Musanna. Kalau musanna,
lihat fiilnya, koma, mufrad kan? Itu mufrad. Kalau musanna, fiil musanna begini, ada alif itsnainnya, koma, doroba. Ini musanna. Kalau jamak, dorobu. Paham? Pakai wajah. Lihat di situ, fiilnya tetap mufrad atau bukan? Tetap mufrad. Padahal failnya musanna. Lihat lagi yang jamak. Koma zaiduna. Koma zaiduna. Mana fail? Zaiduna. Isim apa namanya? Mufrad, musanna, jamak. Jamak apa itu? Zakar. Iya, waw dan nun. Berarti dia jamak. Lihat fiilnya. Fiilnya apa? Koma. Nah, tetap mufrad. Dia tidak katakan komu apa? Az-zaiduna. Enggak kan? Nah, berarti fa'il itu walaupun dia musanna atau jama, maka fiilnya tetap mufrad. Itu ketentuan kelima. Ketentuan keenam, kalau failnya perempuan biasanya dikasih tak ta'anis. Tak ta'anis. Ya. Kalau failnya perempuan biasanya dikasih tak ta'anis. As-sakinah pada fi'il mudhari', apa pada fi'il madhi. Kalau di fi'il mudhari' ta mudhara'ah. Tapi kalau di fi'il madhi ta ta'anis sakinah. Sudah berapa ketentuan? 6. Itu. Hafal itu 6 itu. Ah, kalau antum ingat 6 itu, nanti pas praktek antum tebak-tebak ini cocok tidak dijadikan fa'il. Oh, dia isim, dia apa? Rafa. Dia sebutkan setelah fi'il ma'lum. Dia apa lagi? Cocok secara mana? Dia tetap mufrad walaupun jamak fa'ilnya, walaupun musanna fa'ilnya. 6. Kalau ada apa? Kalau fa'ilnya pelakunya perempuan, dia pakaikan tak tanis. Nah, ini ketentuan-ketentuan fa'il. Taib. Dan yang terpenting sebenarnya, mana siapa yang bawa buku tamhid? Hah? Ada? Di buku tamhid itu ada penyebutan domir. Iya. Semuanya harus hafal domir. Semuanya harus hafal domir. Hafal memang ini, nanti banyak hafalan ini, menumpuk nanti. Hafal memang, supaya tidak berat. Domir, mungkin banyak dari antum sudah hafal. Tapi domir yang saya maksud lengkap. Domir rofa munfasil, domir nasab munfasil. Kemudian domir rofa muttasil, nasab muttasil, jar muttasil. Itu 5 itu. 5 bentuk. Ada semua di buku itu. Kasih lihat kan. Tulis yang tidak punya buku, tulis. Kemudian hafal. Kalau yang belum hafal. Jelas ya? Itu domir. Kalau antum dah hafal domir itu keterlaluan kalau dah hafal domir. Antum belajar nahu tidak hafal domir, itu bahaya. Nah, jelas ya? Ingat tugasnya. Yang lain hafal domir. Kalau azam banyak tugasnya ini azam ini. Nah, dibantu. Yang lain bantu, tuntun, suruh hafal, kemudian store sama yang lain. Taib, sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.